Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Tala'al badru 'alaina min Satu kali sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam keterangan lain disebutkan salat di awal waktu. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dari keterangan di atas, hadirin yang dirahmati Allah, ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat seorang anak berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Saat kita hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa memuliakan orang tua, untuk senantiasa mengurai senyuman di wajah orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. Kata Allah, dan kami telah memerintahkan kepada kamu sekalian, jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan apabila engkau menemukan di antara mereka, di antara keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut di antara kamu sekalian, maka perintahnya adalah fala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah engkau menghinanya, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau menyakitinya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk keduanya, semoga Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kita sewaktu kita kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak di antara kita yang mencari kesuksesan, banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan, bahkan banyak di antara kita yang ingin masuk surga, tapi mereka lupa ada satu jalan yang bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan hidup kita, keberkahan datang dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Dalam satu keterangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal. Rogima anfuh, celaka menyesal." Siapa mereka? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya masih hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga karena keduanya. Kenapa? Karena mereka lupa, tidak berbuat baik dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin di bulan Ramadan ini kita merenung sejenak
bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku kita yang menyakiti perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup pernahkah kita mengecewakan kondisi hati orang tua kita? Maka dari hati yang paling dalam, saya berpesan kepada hadirin sekalian, jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki keadaan kita kepada orang tua kita. Karena hati-hati, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sukhti Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan benci murkanya Allah ada pada benci murkanya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, mengecewakan perasaan orang tuanya, dan kita menemukan kegagalan, ketidakbaikan dalam kehidupan kita, boleh jadi faktornya karena kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Maka jika hari ini di antara kita masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu kecuali untuk berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tatap wajahnya, peluk tubuhnya, ingat-ingat berapa banyak jasa yang dihadirkan olehnya. Mohon maaf lahir batin, saya masih menemukan ada di antara kita yang marah kepada orang tua. Saya masih menemukan ada di antara kita yang boleh jadi kesel sama orang tua, kecewa sama orang tua. Mohon maaf, jangankan marah, berkata ah saja tidak boleh. Jangankan marah, berkata buruk aja tidak boleh, apalagi marah. Nauzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu yang menyebabkan banyak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Cek kehidupan kita selama ini. Jika ada yang berbisnis, bisnisnya mohon maaf, mungkin kesulitan terus menerus silih berganti datang dalam kehidupan kita. Cek, boleh jadi ada cara kita memuliakan orang tua yang belum baik. Kalau ada yang bekerja tapi bekerjanya belum bisa mendatangkan kebahagiaan dari karir yang dijalaninya, mohon maaf, boleh jadi ada kelakuan kita yang pernah menyakiti orang tua kita. Kalau ada yang berumah tangga, ada yang berkeluarga, kemudian merasakan sesuatu yang tidak baik di keluarganya, coba dicek, boleh jadi ada sesuatu yang kita pernah sakiti di hati orang tua kita dan kita belum sempat minta maaf kepadanya. Demi Allah, jangan nunggu orang tua kita sudah tiada. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan kesempatan di depan mata kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Selama orang tua kita masih ada, rendah hatilah, rendah dirilah kepada mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang kepada kita saat kecil. Kalau ada sesuatu yang boleh jadi berbeda pendapat dengan mereka, maka hormati orang tua kita. Hadirkan komunikasi yang baik. Lebih baik diam daripada menyakiti perasaan orang tua kita. Mohon maaf, saya seringkali menemukan ada yang bilang begini, Ustadz Hilman, kenapa ya orang tua saya begini, begitu, begini, begitu, seakan-akan dia menyalahkan orang tuanya. Mohon maaf lahir batin, boleh jadi orang tua kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang, karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kita, mencari nafkah untuk kita, banting tulang untuk kita. Lantas dengan mudah kita mengatakan orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Nauzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu semua menjadi dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebelum terlambat, hadirkan perilaku yang baik untuk orang tua kita. Ibu kita, dialah perempuan yang paling hebat di dunia. Mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita hidup dan mati, bertumpah darah di situ, keluar keringat yang banyak di situ, menyusui kita, membimbing kita, membesarkan kita. Allahu Akbar. Yang masih punya ibunya, hadirkan senyuman di wajah ibunya. Ayah kita laki-laki terhebat di dunia, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah untuk kita. Maka hadirkan kebahagiaan untuk ayah kita.
Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau boleh jadi di antara hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini ditambahkan rezekinya oleh Allah misalnya, yang bekerja dapat THR, yang berbisnis omsetnya meningkat. Pesan dari hati yang paling dalam, jangan hanya sibuk mendandani tubuh kita saja, tapi pastikan orang tua kita pun mendapatkan bagian dari rezeki yang kita dapatkan itu. Ketika nanti Idul Fitri, kita lebih sibuk kadang-kadang dengan pakaian kita, lebih sibuk dengan kue di rumah kita, tapi kita lupa ibu kita masih menggunakan mukena yang 3 tahun lalu, ayah kita masih menggunakan sarung yang 3 tahun lalu. Tatap mereka, lihat mereka. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi pastikan mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan dari apa yang bisa kita hadirkan. Lantas bagaimana untuk kita yang sudah tidak punya orang tua? Disebutkan dalam sebuah keterangan, setidaknya ada 3 amal atau perilaku yang bisa kita hadirkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doakan. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua selama hidupnya. Dan yang ketiga, sambungkan tali silaturahim dengan kerabatnya yang masih hidup. Semoga khutbah singkat ini bisa mengingatkan kita, bisa kembali memotivasi kita untuk menghadirkan kemuliaan, kebahagiaan kepada orang tua kita. Jika rizkimu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin bahagia, maka jangan susah-susah mencari kebahagiaan. Bahagiakan saja orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini singkat, cepat, padat, sebentar. Maka jika hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan hidup itu kecuali untuk menghadirkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi, jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah, ayo yang masih punya orang tua dan kita merasa banyak salah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita. Minta maaflah kepada orang tua kita. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakan dirinya. Jika orang tua menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikannya, kejar, usahakan, ikhtiarkan agar kita bisa berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau ada di antara orang tuanya yang menginginkan haji dan umroh, maka memintalah kepada Allah agar tangan kita bisa mengantarkan orang tua kita haji dan umroh. Sebagaimana Uwais Al-Qarni yang bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya menginginkan untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Kalau Uwais saja bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, maka pertanyaannya, apa yang sudah kita hadirkan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ibu kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ayah kita? Boleh jadi khutbah singkat saya pada kesempatan kali ini mengingatkan hadirin sekalian untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan nunggu nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau bisa saat ini, kenapa harus nunggu nanti? Hadirkan kebahagiaan sebelum Allah menghilangkan kesempatan itu kepada kita semua. Berapa banyak seorang anak yang hari ini mereka ingin berbuat baik kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah Allah ambil usianya. Tidak usah jauh-jauh, Al-Fakir pun demikian. Saya seringkali merasa bahwa
Ya Rob, kalau seandainya orang tua kita masih ada, boleh jadi kita akan benar-benar tunjukkan kebahagiaan kepadanya. Maka jangan sampai hal itu hinggap kepada kita dan kita belum sempat membahagiakan orang tua kita. Kalaupun sudah tiada, maka pesan saya dari hati yang paling dalam, doakan minimal setelah sholat. Jangan lupakan doa kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayang kepada kami sewaktu kami kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, dan bisa mengukir kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Satu kali sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam keterangan lain disebutkan salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dari keterangan di atas, hadirin yang dirahmati Allah, ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat seorang anak berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Saat kita hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua.